Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ke-17-mu menjalankan ibadah puasa hari ini? Semoga tetap lancar ya. Oke, mari kita lanjut. Part 17. Oh iya, Pak, bagaimana caranya agar kita semangat melaksanakan ibadah salat 5 waktu ya Pak? Saya sendiri kadang-kadang teledor dan sering menunda-nunda salat. Terus Bapak Ipul bilang ke Kak Udin, "Nah Udin, kamu bisa bantu jawab?" Kak Udin pun berkata, "Oh, kalau masalah bagaimana agar kita istiqomah dan tepat waktu untuk melaksanakan syalat 5 waktu, itu tergantung keyakinan dan motivasi kita masing-masing, Mas." Kak Udin pun melanjutkan perkataannya, "Saya pernah mendengar dawuh dari kiai saya, bahwa syalat itu ialah tiangnya agama kita, yaitu Islam. Sebuah bangunan, meskipun tidak ada atapnya, akan tetap kokoh kalau tiang penyangganya kokoh. Tapi bangunan meskipun atapnya bagus, tapi salah satu tiangnya roboh, maka bangunan tersebut akan roboh juga, Mas." Dan kata kiai, "Saya nih Mas, salat 5 waktu itu juga sebagai kunci atau password untuk membuka catatan amal kebaikan kita nanti. Nanti nih, amal kebaikan kita akan ditimbang dengan kelakuan keburukan kita. Nah, untuk membuka amal kebaikan ini butuh kunci atau password. Dan passwordnya adalah salat 5 waktu. Kalau salat, kita bolong-bolong yang jelas nanti. Kunci atau passwordnya tidak lengkap alias tidak valid. Dan menurut saya pribadi sih, kita melaksanakan ibadah syalat dan ibadah apapun, jangan selalu memikirkan pahalanya ibadah tersebut. Karena dikhawatirkan kita memiliki sifat ujub, ria, takabur karena merasa paling baik melaksanakan ibadah. Selalu tanamkan di pikiran kita dalam melaksanakan ibadah apapun, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkanlah serendah-rendahnya diri kita di saat melaksanakan ibadah. Solat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal ketika kita niat solat, takbiratul ihram, doa iftitah, Al-Fatihah, surat pendek, ruku, iktidal, dan sujud, hanya untuk minta ampunan, hati bersih, dijaga iman, dan menjadi orang mukmin sampai akhir hayat. Kalau salat kita baik, maka perilaku kita juga akan baik. Sifat ujub, ria, takabur, iri dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya pasti dijauhkan, Mas. Kalau sifat tercela itu masih ada di kita, berarti salat kita belum baik, Mas. Oleh sebab itu, jika ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaiki dulu salat kita. Pemikiran ini selalu saya tanamkan di diri saya, Mas. Dan saya pun juga masih tahap belajar juga melaksanakan hal itu. Namanya juga kita manusia, Mas. Panjang lebar Kak Udin menjelaskannya terhadap saya. Wawasan ilmu keagamaan saya semakin bertambah. Memang benar kata-kata ini. Semakin kita banyak tahu, maka kita semakin tahu kalau kita itu bodoh, dan saya sadar betapa bodohnya saya. Karena baru mengetahui tentang hal ini, baru sekarang. Saya lirik adik Roni pun melamun. Bapak Ipul pun bertanya kepada saya, "Bagaimana nak? Mudah-mudahan penjelasan Nak Udin bisa buat kamu tambah semangat nantinya." Yang dikatakan Kak Udinnya itu sudah benar. Lanjut part 18.